Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila bertanya kepadamu hambaku tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Aku akan mengabulkan doa apabila pendoa itu berdoa kepadaku. Maka hendaklah dia memperkenankan syariatku dan beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Al-Baqarah ayat 180. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak belajar sidang jamaah subuh rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat-Nya. Kita dapat menjalani kehidupan kita sampai saat ini dengan berbagai macam kebaikan. Kita masih bisa melakukan berbagai ibadah, sehingga dengan demikian tabungan kebaikan kita meningkat. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak mau mencatat, mau diberi judul, asik. Pesantren jam berapa mulai, Pak? Jam berapa mulai pesantren? Bapak dan ibu, pada pagi ini kita akan menjelaskan, mengkaji tentang doa yang makbul. Ini kita awali dengan melihat ayat yang kita baca tadi, surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini sepintas lalu
kalau musawwahnya tasalik, terselip antara ayat-ayat yang membahas tentang puasa. Ayat 183 itu tentang kewajiban puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam dan seterusnya. Melanjut 184 ya ma'dudan faman kana minkum maridan aw ala safarin dan seterusnya. Masih tentang puasa. Puasa itu bulan Ramadan, ya. Kalau sakit, kalau musafir tidak mungkin puasa, ganti, ya. Kalau tidak kuat puasa sama sekali bayar fidyah, ya. Masih tentang puasa. Ayat 185 juga begitu. Yang beberapa waktu yang lalu kita bahas, kan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Dan puasa juga. 186 ini ayat yang kita baca tadi. 187 tentang masih tentang puasa. Uhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Tentang puasa juga. Jadi malam Ramadan kamu seperti biasa dengan istri. Jadi tentang puasa dari fajar sampai nanti datangnya malam maghrib kamu berpuasa. Jadi ayat 186 ini seperti terjepit begitu antara ayat-ayat puasa. Tentu ini sesuatu yang ada maksudnya. Ayat ini menjelaskan tentang betapa Allah itu dekat dengan hambanya dan Dia senantiasa menunggu permintaan untuk dikasih. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau bertanya hambaku kepadamu tentang aku ini sangat dekat. Jibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan perkenankan doa orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka mereka untuk itu taat. Apa yang aku perintahkan mereka lakukan, apa yang aku larang mereka tinggalkan. Beriman kepada la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka dapat petunjuk. Keberadaan ayat ini di antara ayat-ayat tentang puasa dari tinjauan ilmu munasabah, ilmu yang mengkaji tentang hubungan di antaranya ayat ini dengan ayat ini, apa kaitannya? Kenapa dia di sini letaknya? Kenapa begitu? Ini mengisyaratkan bahwa Allah itu lebih dekat, lebih mudah mengabulkan apa yang diinginkan, apa yang diminta, apa yang didoakan oleh orang yang berpuasa. Jadi kedekatan Allah dengan hambanya itu juga terkait dengan pelaksanaan puasa. Jadi kesempatan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih dibukakan seluas-luasnya di saat puasa. Jadi puasa itu termasuk waktu-waktu yang sangat baik untuk berdoa. Bapak dan Ibu, di sini kan Allah
menjelaskan betapa dia itu sangat ingin mengabulkan doa hamba. Berdoa lah, minta kan gitu. Saya akan kabulkan. Tapi kalau diperhatikan dari sisi kita, kan tidak sedikit kita mengalami atau cerita-cerita yang kita dengar, lawannya diminta tapi tidak dikabulkan. Padahal Allah itu mengatakan ujibu da'watad da'i, saya akan kabulkan doa orang yang berdoa kalau dia berdoa kepadaku. Kalau dia berdoa kepadaku itu maksudnya memang betul-betul meminta kepadaku, minta kabul, minta apa dan lain. Itu tidak serius. Tapi kok sampai kini doa dikabulkan oleh panik apa doa? Pernah kita merasakan seperti itu tak? Pernah. Setiap kita mungkin pernah begitu. Orang banyak yang diminta. Si Allah itu maha kayu, dia maha pemurah, dia maha membantu. Malah dia katakan kalau orang tidak suka berdoa itu dia marah. Oh, lawannya berdoa, kok ada itu dikabulkan? Ya kan? Wala labi Rabbi demikian masalah. Lalu itu selesai. Katanya Allah itu bisa mengabulkan doa. Bapak dan Ibu, ada sebuah hadis yang menceritakan tentang 3 orang yang berdoa, yang doanya langsung dikabulkan. Jadi kita jadikan hadis ini untuk menjelaskan bagian dari ayat ini. Tapi karena hadisnya ini sangat panjang, lebih dari 1 halaman atau 1 halaman penuh, mungkin nanti kita berikan bagian lain. Kita ambil aja 1. Jadi kata Ibnu Umar itu cerita Nabi, itu bukan saya yang bikin cerita, Nabi sendiri yang menceritakan, yang diceritakan kembali oleh Abdullah bin Umar. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan Ahmad. Jadi ini tidak cerita palama, palama tidak kita karang-karang. Makanya kita sebutkan lafaznya, nanti kita terjemahkan. Dan ini tentunya kejadian. Nabi tidak mungkin pulang karang-karang. Persoalan apakah kejadian ini terbukti nanti itu masalah lain. Banyak cerita-cerita Al-Quran itu yang sudah terbukti benarnya, ada juga yang belum. Bukan berarti itu bohong, tapi kita aja yang belum bisa buktikan. Jadi kata Nabi, dulu ada satu kejadian di mana 3 orang melakukan perjalanan di sebuah pebukitan. Bainama salah satu nafarin yatamasyawna, itu dalam teksnya. Jadi ada 3 orang yang mereka itu melakukan perjalanan, tapi ini tidak rombongan bantuannya, ceritanya bukan rombongan, mereka jalan terpisah-pisah melakukan perjalanan masing-masing. Cuma mereka bertiga, mereka berada di sekitar bukit itu. Ketika mereka melakukan urusan mereka masing-masing itu, akhadahumul matar, tiba-tiba terjadi hujan lebat, matar kan? Di mereka sedang jalan-jalan tuh terjadi hujan lebat. Karena mereka tuh jalan kaki, tidak pakai utun, tidak pakai mantel kan? Mereka bersembunyi.
fa'aw ila gharin fi jabalin. Tuh disebutkan di situ. Mereka berlindung di sebuah gua yang ada di bukit itu, yang ada di gunung di bukit itu. Jadi karenanya kehujanan kan, kalau di padang pasir itu enggak banyak tempat berlindung kan. Kalau gitu ada hutan kayu atau ada hutan besar, ambil daunnya. Kalau cara dulu kan ada rumah orang. Nah, kalau di situ kamar. Akhirnya mereka melihat lubang, melihat gua, masuk mereka ke situ. Kebetulan ketiganya masuk ke gua yang sama. Jadi 3 orang tadi itu karena udah labeh itu berteduh di dalam gua itu. Cuma masalahnya fathatta ala fami gharihim safratun. Ketika mereka sudah berada di dalam gua itu, batu besar yang semula ada dekat pintu gua itu bergeser ke mulut pintu gua, ke mulut gua itu. Mungkin dia udah labeh kan, bagulu saja batu itu kan, bergesernya batu itu pas di mulut gua tadi itu. Fantabaqat alaihim, tak kurangnya kata gua. Kalau gua itu kan lubangnya sih, di mana masuk situ keluar, ada pintu emergency ada kan. Nah, kalau saja itu terkurang situ keluar, bisa nak menyekat kok. Jadi fantabaqat alaihim, ketiganya terkurung di dalam gua itu. Setelah dirasa-rasakan selesai hujannya, dicubu-cubu mendorong batu kan tidak bisa, padang batu. Kiko pakai kayu, seorang dicubu, berdua dicubu, bertiga bisa, tidak bisa aja pakai kayu, tidak bisa aja pakai apa saja, tidak bisa, terkurung. Begitu lah. Baca doanya. Hari lah taduh, hari lah sore, doa kan. Pokoknya lah waktunya kita keluar tapi terkurung. Akhirnya mereka musyawarah, dan dalam musyawarah itu ada yang mengusulkan faqala ba'du bila ba'd, ada yang usul begini, unduru a'malan amaltumuha khalisatan lillahi fad'allaha biha. Kini itu tidak ada jalan lain kecuali kita minta tolong kepada Allah. Mari kita ingat-ingat kembali apa saja amal-amal saleh yang ikhlas kita lakukan demi Allah Subhanahu wa taala. Fad'ullaha biha, kita minta tolong kepada Allah dengan modal amal saleh itu. Jadi berdoa itu ada modalnya, ada lo alih senggannya gitu. Jadi ada yang menentukan begitu. Kok diimbau malih kan? Kerajo mana kalama dawa, mana ketujuh dawa, tiba di susah tak tolong kepada Allah. Angsiang Allah itu jalan. Ada nampak-nampak sudah mau ke masjid dah. Di mana tinggal aja. Kira-kira model itu cara awak. Jadi kalau itu kita berdoa kepada Allah. Caranya cuma masing-masing kita bertiga, kita karena apa saja amal saleh yang telah kita lakukan, dan dengan modal amal saleh itu kita minta kepada Allah untuk menolong kita. Yafrujuha alaikum, mudah-mudahan Allah membukakan batu ini, mendorongkan batu, menggeser batu ini terhadap kamu, terhadap kita semua, sehingga kita bisa keluar. Sepakat mereka bertiga. Iyalah, akhirnya mereka masing-masing berdoa bergantian. Dalam hadis itu disebutkan orang pertama, orang kedua, orang ketiga yang menceritakan apa saja kebaikan yang mereka lakukan sehingga doanya itu langsung diterima.
Jadi kau ceritanya 3 orang tu pas sudah berdoa langsung diterima oleh Allah dengan bermodalkan amal saleh. Amal saleh yang mereka karajo itu saya belum doanya langsung dikabulkan begitu. Ingin tahu kita apa kebaikannya sehingga doanya makbul? Jadi dalam hadis itu ceritakan mulailah orang pertama doa. Apa katanya? Allahumma innahu kana li walidani shaykhani kabirani wa imraati wa li sibyanun sighar. Apa katanya? Ya Allah, aku ini seseorang yang masih memiliki orang tua yang sudah renta. Jadi kau cari itu anak yang berbakti pada orang tuanya ketika orang tuanya saat itu orang tuanya sudah renta, ada rapuh, sudah tua. Tentu saja mungkin lebih tua dari kebanyakan kita sebenarnya. Pokoknya dia sudah punya orang tua yang sudah perlu mendapat pelayanan khusus lah, dijago mana. Di samping itu saya sudah punya istri gitu. Saya sudah punya beberapa orang anak. Jadi kau cari contoh anak yang sudah punya keluarga. Bagaimana baktinya seorang anak yang sudah punya anak juga. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada sementara kita yang keliru memahami ajaran tentang bakti orang tua ini, di mana kekeliruannya kalau dari kecil kalian berbaktilah pada orang tua. Itu ajaran itu yang ditunjuk langsung anak-anak pesantren. Kalian bantu orang tua itu, patuh orang tua itu. Jadi seolah-olah ajaran ini adalah ajaran untuk anak sekolah, mahasiswa, pokoknya anak-anak. Banyak orang yang tidak sadar bahwa ini anaknya sebenarnya. Setiap manusia itu kan anak kan, yang tidak punya orang tua siapa? Siapa yang tidak punya orang tua? Nabi Adam, istrinya itu yang tidak punya orang tua. Salabin itu anak saja itu. Takkan adanya bahasanya punya ayah lo, punya ibu lo, malah kadang ayah ibunya itu masih ada kayaknya, masih hidup di kampung. Dengan tidak sadar kadang-kadang berbuat yang tidak pantas pada orang tuanya, dake anaknya. Kasar-kasarnya kemandinya kayak dake anaknya. Kira-kira anak ada dalam anak. Jadi kalau lagai amak go, mama go, budiko ya, besok kalau lagai itu bisa lo kayak itu. Jadi kita mau ingatkan pikiran kita semua, ini ajaran birrul walidain itu adalah ajaran pada setiap manusia, karena setiap manusia itu punya orang tua, anak. Nah, dalam hadis itu malah contohnya anak nalah punya anak, ya gitu-gitu. Dalam surat Al-Isra ayat 23 itu juga begitu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan bagimu agar kamu itu tidak menyembah selain Dia. Wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat ihsanlah, berbuat baiklah pada dua orang tua. Imma yablughanna 'indaka al-kibara
ahaduhuma au kilahuma, ketika keduanya sudah rentak, mereka berada dalam perlindungan satu orang atau keduanya. Kalau orang tuanya lah tinggalnya, berarti itu anak ketek atau anak nalah gadang. Orang tuanya lah tinggalnya, itu anak itu ketikanya masih ketek itu bisa ngabain orang tuanya, atau ketika anak itu lah gadang. Lah gadang. Ikut ceritanya seperti itu. Jadi katanya saya tinggal serumah, saya bawa orang tua saya itu tinggal sama saya, bersama istri, bersama anak-anak. Dalam berbagai kasus ini adalah sesuatu yang sulit. Dalam berbagai kasus ada seseorang suami itu yang sulit menyatukan orang tuanya dengan istrinya, sehingga tidak keluar. Besok tinggal di kampung orang kaya, padahal itu seorang saja itu. Jadi katanya begitu, agak detail ceritanya sini. Faida araftu halaktu. Dalam kesempatan-kesempatan di kehidupan saya itu, saya mengambilkan susu, memerahkan susu untuk keluarga saya. Jadi keluarga itu biasa minum susu. Kebetulan dia punya peternakan, ada kampiang-kampiangnya, domba-dombanya, yang dia itu yang mengambilkan susunya, kemudian diberi kepada keluarga. Nah, di sini disebutkan, coba kita perhatikan. Ketika memberi minum susu itu, fabadatu biwalidayya fasaqaituhuma qabla bani. Buat terjemahan saja pokoknya ya. Untuk memberi susu itu, saya dahulukan mempersilahkan minum orang tua saya, baru kemudian anak-anak saya. Baca dulu. Jadi ketika cuma lagi minum dulu tanya, ambu lagi dulu ke orang kaya itu, baru kemudian kepada anak-anak. Dan istrinya tidak protes juga. Kok yang keliru-kelirunya kan, kita tidak mengatakan yang di sini, tapi yang keliru-keliru. Nyetolongnya anggainya dari suaminya berapa gitu? Ada begitu tak? Nyetolongnya adiknya nyetolong berapa gitu? Seolah-olah setelahnya punya laki itu, kok punya dem. Tidak boleh melimpah setelahnya. Kan itu yang seringkali bikin kasus itu. So, kemudian kita bisa jadi ukuran di sana setelah seorang suami itu meninggal. Kalau dalam aturan agama itu kan tidak seluruhnya jatuh ke istrinya. Itu menunjukkan bahwa dia tetap anak dari ibunya, kakak dari adiknya, adik dari kakaknya. Kemarin tuh kadang dulu kasus itu pas basalean di Kupiah dulu, baru aku kan tuh orang kayak gitu. So aku kalau nampak di bininya, bos luar sih kok. Pas pulang baru keluar dari situ. Kalau dari saku di sana tuh saku kok di Paleso. Ada yang sampai itu. Jangan bilang kayak gitu, nak cerita dulu sih itu. Jadi katanya, saya muliakan orang tua saya dengan mempersilahkan mereka minum susu itu terlebih dahulu, baru anak-anak saya. Memang dia itu dibesarkan oleh orang tua. Memang awak yang menyekolahnya dulu, enggak, orang tuanya yang menyekolah dulu. Kalau ketikanya lah parajo, baru jadi udah di kelangkang lo seorang. Itu sesuatu yang sama sekali tidak benar. Marah Allah nanti kalau kita berbuat seperti itu sama suami. Ditutup peluang dia untuk berbuat ihsan sama orang tuanya, apalagi membantu saudaranya dan sebagainya. Kalau talabi risiko baru limpah, itu apa lo prinsip itu.
Jadi katanya begitu, saya dahulukan orang begitu, saya bakti sama orang tua saya. Allah dalam doanya, fabada'tu biwalidayya fasaqaitu ma qabla bani. Pernah suatu kali ya Allah, ini cerita intinya. Pernah suatu kali saya sibuk, ini kan ada kegiatan keluar seperti sekarang ini dia pergi ada urusan ke dekat bukit itu. Suatu ketika saya sibuk, yaumul syajar, hari itu saya sibuk. Falam ati hatta absaitu, saya tak pulang sehingga sudah sore. Jadi artinya biasanya kalau keluarganya, mandinya, ayahnya, anaknya, istrinya minum susu pagi itu, kini tidak ada yang ambil, karena ada perang, ada kegiatan. Saya baru pulang setelah sore. Falam ati hatta amsaitu, saya tidak pulang kecuali sudah sore. Dan ketika itu ya Allah, fawajadtuhu ma qad nama. Abu Jalil orang kayak moyang lah tua tadi kilonya lah tak kalok. Lalu sih yang sedang lalok dulu. Ketika aku tiba di rumah itu nampak orang kayak lalu. Kemudian saya fahalat tu kama kuntu ahlu, saya langsung ke kandang ambil susu untuk memerahkan susu itu sebagaimana yang biasa dilakukan. Cuma kini agak terlambat. Langsung ke belakang. Fahalat tu kama kuntu ahlu. Kemudian fajitu bil hilal. Fakuntu 'inda rubusihima. Kemudian katanya saya datangi orang tua saya itu, saya berdiri di samping kepala berdua yang tertidur itu sambil menenteng susu. Mudah mereka pikir ko amaknya dulu ko abaknya lalok ko sambil menenteng susu itu. Susu yang bawanya tu. Kamagi minum kan, bala caranya. Mak ada bak pula lalok kan. Ko nyolot minum susu gitu. Biasanya minum susu. Harilah tambah sore itu tambah malam itu tadi itu mungkin kau nyambil kursi kan. Dia kemudian mengatakan begini sangat menyentuh apa katanya, akrahu anku kidahuma min naumihima. Ya Allah, saya tidak mau membangunkan mereka dari tidur mereka berdua. Tidak mau saya, khawatir saya itu mengganggu tidurnya. Tersinggung perasaannya itu. Walaupun Anda membawa susu, minuman yang biasa dia minum. Kan magih, itu kan magih piti ya. Jadi magih itu pun elok-elok magih itu. Kadang-kadang Allah pulang sekali sebulan atau lebih. Kadang dak tiup pulang dulu magi orang tu, kadang-kadang saya doyo tinggal, lai sempat pulang. Kemudian maginya dah kah? Situ disebutkan tidak namun saya tidak mau membangunkan mereka walaupun kau susu nomor berapa dari tidurnya. Mereka itu tertidur mencari lama lalu, tidak mau jaga. Kadang-kadang orang anak-anak durako tu, anak-anak durako tu, mama jaga. Tu orang tiba untuk menghormati orang tibunya, maknya nyari daki anaknya. Jadi katanya saya tidak mau bangunkan orang tua saya. Ikut tersinggung, ikut tak gaduh lalu. Jadi ceritakan secara itu saya tidak mau. Kemudian wa aqra'u anhu kilahuma wa aqra'u an asqiya sidyata qablahuma. Dan ini kaitannya dengan yang tadi. Dan saya juga tidak mau memberi minum, memberi susu anak-anak saya terlebih dahulu qablahuma, sebelum mereka berdua. Wasabiyatu yatadawawna 'inda qadamai. Padahal anak-anak itu sudah minta-minta pada saya. Ini lalu tadi kan orang tua ya kan,
Yang biasa minum susu salah bobo sadonya. Karena nyelambung susu, ama abaknya lalu, tentu anaknya jago. Bagi jangan ya, kami selalu ya gaya emak gaya itu lalu kami selalu ambon aku kasih. Bukan karena nyok kejam kepada anak, ya, tapi karena beko khawatir orang tuanya kok dah biasanya orang tuanya dulu. Ini bapak anak selalu. Jadi katanya wa akrahu an asqi sibyata qablahuma was-sibyatu yatadaghamna 'inda qadami. Padahal anak itu megang-megang lutut saya ini. Ya kami isi dulu. Anaknya kan minum susu loh. Tapi katanya akrahu an asqi sibyata. Saya tak mau itu lakukan. Biku ba'a lo pamananya. Sebab orang tua itu menjaga perasaan orang tua itu yang sudah renta itu sebenarnya lebih sulit daripada kategori kuat. So kalau nyulah gaya itu lun gaya mana, tapi menurut ilmu itu kayak itu. Jurusnya kau salah itu, dan itu parah tuh. Mau dado salah itu. Kalau masih muda, masih bisa berak kan. Kalau masih gue salah, nah itu amba, boden kau ayah masih bisa juga itu. Tapi kalau nyelah renta itu, tidak berani begitu. Kau di usianya ada di rumahnya kamu apa ya? Dari harganya makan kamu akan cari makan. Wah, ada dayo. Ada itu tuh yang parah tuh. Lama itu anak begini. Nah, kalau lama dado itu, jadi tanda ya Tuhan. Barangkali ya. Fala taqul lahuma uffin itu dalam surat Al-Isra 23 itu bukan hanya sekedar kata-kata ya. Kemudian segala sikap dan segala macam itu yang menyebabkan mereka tidak enak perasaan. Jangan itu. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Pilih kata-kata yang memuliakan mereka. Di kecilnya tidak namuh itu beko. Orang kadang-kadang kalau disabuinya bisa orang ubah, tapi kalau tidak disabuinya nyuri ke dalam kan tidak tahu. Tidak namuh. Akhirnya katanya falam yadal dzalika da'bi wa da'bahu hatta tala'al fajr. Rupanya amak jawabannya tak kaluk sampai pagi. Jadi ketika itu mungkin zaman sebelum belum ada syariat sholat sebagaimana kita sebutkan. Ya bukan itu sholatnya bilang itu kan bukan cerita Nabi dari Allah mungkin zaman dulu. Jadi rupanya ayah zaman itu baru jago sampai fajar, sampai pagi, sampai subuh. Jago rupanya hatta tala'al fajr. Jadi sampai pagi yang mau bantu kurang menunggu orang sakit. Rumah sakit itu kan orang menunggu itu kadang kata kalau saya ditampil lalu orang sakit siap-siap bilonya minta iya aku bilonya minta itu. Jadi susunya paci tapi tak kalau aja didake ayah mandainya lalu tadi anak-anaknya lah tak kalau lah itu sampai pagi. Baik itu ya Allah menghormati orang tua. Maka kemudian di ujung doa aja dia kata fa in kunta ta'lamu, jika engkau tahu, jika engkau menilai, jika engkau saya lakukan ini ibtigha'a wajhika, untuk mencari ridhamu. Jadi maksudnya jika menurut penilaianmu ini sudah benar, memang segitu seharusnya seorang anak itu. Abu minta fafrud lana furjatan nara min as-sama. Kini tolong kami tak kurung dalam bumi ini. Tak tolong kami mendorong batu. Tidak bisa kami keluar. Jika apa yang kulakukan itu sudah benar, sudah menurut ajaranmu, tolong kami, tolong geserkan batu sehingga kami bisa mencari lagi, bisa kami keluar.
Jadi itu doa dengan modal amal salehnya dalam bentuk baktinya pada orang gaibnya yang lah tadi. Apa yang katanya? Farajallahu minha furjatan fara'u min as-sama. Fa itu kan artinya maka artinya segera setelah berakhir doa itu dibuka langsung, digeser langsung dulu. Ambo suruh nyuka pasah, maka nyoba jalan. Artinya tidak lama sudah perintah, langsung jalan. Itu arti maka. Langsung setelah dia berdoa tu, in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhi fafrud lana furjatan nara min as-sama. Ya Allah, jika menurutmu itu benar, saya sudah melakukan ajaranmu secara benar, maka tolong kami bukakan pintu gua ini. Fafarajallahu minha furjatan. Langsung Allah geser batu itu. Tak dari mana kan kekuatannya, wallahu a'lam, bergeser suatu itu sehingga mereka bisa lihat. Tapi nanti geser baru seperti gua badan baru nanti waktu gua tadi itu. Yang berikutnya mungkin lain waktu kita jelaskan. Yang jelas kesimpulannya di sini, bakti yang benar pada orang tua itu membuat doa kita itu. Dan pemahaman sebaliknya, kalau anak itu anak neraka, itu tak sundak-sundak saja tu saji kira doa tambah situ. Ada portal di situ. Antara orang kampung ada penyekatan, bukanlah vaksin. Kau orang gaya dia dulu lain tu yo barang-barang ado saja ya Allah, dah nanti sekolah. Mungkin ini merupakan bagian dari persoalan doa kita. Doa makmu lah meninggal, ayahmu lah meninggal, lihat doa doaan, lihat doa sabu itu. Ku minta ya Allah, dia sakit, ya Allah, dia nak makan itu je minta, angkat doa. Ikalah tu, ikalah meninggal, kan itu kan orang tua kita. Apalagi kalau yang masih hidup kan, lain berjago, lain itu, banyak nanti tanya malaikat tu. Jadi doa kita itu bantu orang tua itu diproses. Kau doa siapa? Saya punya doa. Akar dulu, lidu yang lain, termasuk itu yang dicek. Kalau lain lewat. Kalau dah artis dulu atau pulang boleh. Jadi inilah salah satu ajaran kehidupan yang sangat penting kita perhatikan, dan ini adalah bagian pokok dari lancarnya doa. Maka saya sebutkan, tapi yang boleh sembarang lagi, jadi kecewa kan? Falyastajibuli, kan begitu. Maka hendaklah dia itu patuh. Dia boleh berdoa tapi lengkap syaratnya. Jangan sembarang saja. Misalnya gubernur mengumumkan ada peluang bantuan untuk masjid lebaran kau 1 juta masing-masing masjid minimal. Majukanlah permohonan. Itu di BC surat dikarakter kan. Pada Pak Gubernur masjid kami minta bantu 1 juta. Kecil orang masuk, kok apa Pak? Kan surat minta bantu dulu kan. Dan neko udah Pak, gue proposal. Kan udah itu kan. Gue proposal untuk ABT, untuk apa yang perlu dibantu. Kok syaratnya tanda tangan itu. Jadi mentang-mentang diumumkan oleh gubernur ada bantuan, tidak seluruh surat bisa masuk situ. Ada ketentuannya. Surat itu ditandatangan di pengurus masjid, tangan di RT, RW, camat misalnya gitu kan, untuk memastikan bahwa masjid itu membutuhkan. Kok dicek di situ? Kau ialah memenuhi syarat, termasuk dicek oleh malaikat bilang itu kan, kau doa siapa? Terindikasi orang ini melawan orang lain, susu pulang doa ada di situ. Baik, ini semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi saya menyampaikan, bagi bapak dan ibu yang mendengarkan. Kita semua, semoga kita semakin disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Atas hal-hal yang Tuhan berkenan, mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.